selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Lihat, saya sudah pakai topi Santa hari ini. Karena hari ini tanggal 18 Desember kita merayakan Natal Sekolah Minggu. Semua murid-murid Sekolah Minggu di Gereja Baptis Efrata hari ini merayakan Natal. Sudah hampir 3 kali Natal kita tidak merayakan ya. Karena pandemi, tapi hari ini perdana kita merayakan Natal bersama-sama. Sukacitanya luar biasa, rasanya senang sekali. Akhirnya kita bisa ibadah bersama-sama, tidak online lagi, tapi datang bersama-sama di gereja, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita bisa bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini juga kita mengambil tema Natal di pelajaran yang ke-12. Kelahiran Yesus di Lukas 2 ayat 1-7. Lukas 2 ayat 1-7. Tayangan ini memang untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Tetapi untuk Bapak Ibu atau anak-anak semua yang menyaksikan juga nggak apa-apa. Karena tema Natal kita ini mencangkup semua umur. Kita buka ya di Lukas 2 ayat 1-7. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kinenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering membaca ayat-ayat tentang Natal akhir-akhir ini ya. Bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang ketaatan Maria. Bagaimana Maria diberikan satu pesan dari malaikat Gabriel, bagaimana dia nanti ke depannya dia akan mengandung, melahirkan, dan juga dikasih tahu kalau Elizabeth saudaranya pun sudah mengandung dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini kita belajar lagi tentang proses kelahiran Tuhan Yesus lewat Lukas. Walaupun ayat-ayat yang lainnya juga kita bisa menjadi pembanding ya, tetapi di Lukas 2 ini kita melihat bahwa ada satu kejadian besar waktu itu sebelum kelahiran Yesus, yaitu tentang sensus penduduk. Sensus penduduk ini dirancangkan oleh pemerintah untuk menghitung penduduknya jumlahnya berapa, sehingga bisa mengira-ngira pajak yang didapat oleh pemerintah itu berapa. Dan sensus penduduk ini tidak seperti sekarang ya, kita bisa online gitu kan. Karena dulu juga tidak ada teknologi semaju sekarang, jadi mereka harus berjalan pergi ke tempat kelahiran mereka. Yusuf adalah keturunan Daud, keturunan raja. Dia harus berjalan ke Bethlehem, di mana tempat dia tinggal, tempat dia lahir dulunya. Dia berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Ini bukan perjalanan yang mudah bagi orang yang sehat. Bagi diri sendiri, misalnya perjalanan sendiri, itu sudah merasakan berat karena berjalan jauh. Bagaimana Yusuf harus membawa Maria yang sedang hamil besar berjalan jauh. Kalau kita melihat di peta, sebenarnya perjalanan ini sangat jauh. Jadi sekitar 156,3 km. Kalau kita bisa tempuh dengan mobil bisa 2 jam 30 menit. Tetapi kalau berjalan bisa 31 jam. 31 jam lebih gitu kan. Itulah yang membuat perjalanan ini berat. Karena Maria tidak mungkin berjalan terus-menerus, pasti ada berhentinya. Mungkin membutuhkan waktu beberapa hari sehingga bisa sampai ke Bethlehem. Pemerintah membuatkan peraturan
Dengan walaupun keadaan Maria dan Yusuf seperti itu, mereka taat. Mereka pergi. Sebenarnya mereka punya alasan untuk tidak datang, tetapi Yusuf adalah seorang yang taat. Dia tahu bahwa taat kepada Tuhan, salah satu caranya adalah dengan mentaati pemerintah. Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membayar pajak. Pajak kendaraan, baik motor maupun baik mobil, atau pajak penghasilan, atau kita masuk tol juga kita bayar pajak. Kita melakukannya itu dengan taat. Karena dengan begitu, salah satu caranya kita belajar mentaati firman Tuhan. Karena pemerintah ini dipilih oleh Tuhan. Anda suka atau tidak suka dengan pemerintah saat ini, itu tidak boleh menghalangi Anda untuk tidak melakukan kewajiban Anda sebagai warga negara, ya kan? Saya juga membayar pajak kendaraan. Terus kalau perpanjang SIM juga saya juga harus membayar tertentu gitu kan. Itu yang tugas tanggung jawab kita. Sudah dicontohkan oleh Yusuf dan Maria. Walaupun keadaan mereka saat itu punya alasan kuat untuk tidak datang ke Bethlehem, tetapi mereka taat datang ke Bethlehem. Lalu yang kedua adalah mereka fokus pada tujuan mereka, yaitu untuk datang ke Bethlehem. Mereka tahu keadaan mereka seperti itu, tetapi mereka berjalan pelan tapi pasti untuk mencapai tujuan di Bethlehem. Maria tahu waktunya akan dekat, tetapi dia merasa bahwa kalau dia tidak taat, dia tidak akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dia sedang membawa misi besar. Dia sedang membawa satu karya keselamatan yang Tuhan berikan pada dia. Walaupun dia tidak tahu anak ini bagaimana membesarkannya, tetapi waktu Gabriel mengatakan bahwa itulah Yesus juru selamat, bahwa dia Immanuel, Allah beserta kita. Dia sedang membawa seorang anak yang kudus, sehingga dia berjalan dengan pasti, dia fokus pada tujuannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang saat ini tidak fokus pada tujuannya karena lelah, karena capek, sepertinya kerja kerasnya tidak berbuah hasil. Sudah berjalan berapa lama tetapi kok tidak membuahkan hasil. Banyak orang putus asa akhir-akhir ini. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Maria dan Yusuf berjalan dengan perlahan tapi pasti, ini membuat kita kuat, membuat kita semakin percaya diri dan dikuatkan. Walaupun keadaan kita itu sepertinya tidak pasti, walaupun keadaan kita sepertinya lemah, walaupun keadaan kita sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, tapi kalau kita tekun melakukannya, kita terus melakukannya dengan baik, kita pasti bisa mendapatkan hasil. Karena apa? Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana perjalanan hidup kita masing-masing. Kita pasti melewati banyak sekali proses, dan proses baik proses menyakitkan, proses yang menyenangkan, proses yang kadang-kadang kita rugi, kita kadang-kadang proses yang tidak seperti yang kita harapkan gitu kan. Tetapi waktu kita tekun dan fokus pada tujuan, hasilnya pasti kita dapat. Kita belajar tuh kemarin tentang Yusuf. Bagaimana seorang laki-laki melihat keadaan tunangannya sedang hamil, dia tidak mundur. Dia bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Dia ingin sekali menceraikan Maria dengan diam-diam supaya tidak mempermalukan Maria. Tetapi waktu Yusuf ditemui oleh malaikat, dia akhirnya mengambil sikap untuk bertanggung jawab. Dia sebenarnya punya alasan kuat untuk tidak bertanggung jawab, tetapi dia belajar taat pada Tuhan, dan akhirnya dia menjadi seorang ayah dari Sang Juru Selamat. Fokus pada tujuan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokus. Apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan hari ini? Apa yang sedang kau kerjakan, hai pemuda, remaja, dewasa, dan senior? Apa yang sedang kau kerjakan hari ini? Fokus pada itu semua. Jangan fokus pada hasilnya. Wah, ini kalau berhasil nih, saya tuh dapat sekian loh, mau dapat 2 kali lipat loh, begini. Enggak. Fokus pada proses yang sedang Anda jalani. Proses yang sedang jalani ini dinikmati, diingat-ingat, bahkan dijalani dengan ucapan syukur dan kerja keras. Karena nanti hasilnya itu pasti tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang menghindari proses. Banyak orang yang pengen dapat hasilnya. Pengen nih dapat kerja nggak capek gitu kan. Pengen kerja nggak capek, uangnya banyak, kerjanya mudah. Itu keinginan kita semua ya. Tetapi saya mau tanya, apakah ada kerjaan seperti itu?
Tuhan Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang instan. Sejak dia dalam kandungan, dia sudah melewati proses yang tidak enak. Bahkan sampai di kayu salib pun dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia bisa saja menghindari salib, tetapi dia berjalan terus fokus pada tujuan. Sejak dalam kandungan, ibunya dan bapaknya mulai menteladankan hal seperti ini. Kita sebagai orang tua, untuk yang kelas dewasa senior, kita sebagai orang tua, bukankah kita harus mencontohkan hal-hal seperti ini kepada anak-anak, kepada orang sekitar kita? Kalau kita harus fokus pada tujuan, bukan hanya fokus pada hasilnya, tapi kita fokus juga untuk prosesnya juga. Belajar dari kejadian hari ini. Dan yang ketiga yang harus kita pelajari adalah menempatkan Yesus di tempat yang tepat. Ini adalah tema Natal kita, yaitu Christmas is about love. Natal itu tentang cinta. Cinta yang bagaimana? Saya mau tanya, Natal tanpa pohon Natal, sah nggak dan Natal itu? Natal tanpa topi Santa, sah nggak Natal itu? Natal tanpa dekorasi Natal, sah nggak itu? Natal tanpa hadiah Natal, baju baru, sepatu baru, aksesoris Natal, jalan-jalan, makan-makan, sah nggak Natal itu? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali ke proses ini. Waktu Yesus lahir tidak ada Santa. Waktu Yesus lahir tidak ada dekorasi Natal. Waktu Yesus lahir, hadiah yang dia dapat juga tidak sebanyak yang hari ini. Yesus hanya dibungkus lampin. Dia tidur di dalam palungan. Dia ditempatkan di kandang. Dia tidak ada di tempat yang mewah dengan ornamen, lampu yang kedap-kedip, pohon Natal, terus hadiah-hadiah mewah. Tidak. Yesus lahir dalam kesederhanaan. Dan yang inilah yang terkadang yang membuat orang-orang dalam menghadapi Natal mempunyai pemikiran yang salah. Tidak salah kalau Anda memasang pohon Natal. Tidak salah Anda memasang ornamen Natal. Tidak salah Anda membeli baju baru untuk Natal. Tidak salah dan tidak berdosa kalau Anda memakai ornamen-ornamen Natal. Tetapi yang salah adalah tidak ada Yesus yang lahir di palungan hatimu. Yesus tidak ditempatkan di tempat mestinya. Yesus harus ditempatkan di tempat yang seharusnya, yaitu di senter hidupmu, yaitu hatimu. Saat engkau merayakan Natal, yang kau pikirkan hanya dekorasi, berarti Yesus tidak ada di hatimu. Saat engkau merayakan Natal, di hatimu hanya memikirkan baju baru, sepatu baru, berarti Yesus tidak lahir di hatimu. Saat Natal, engkau tidak memberi kepada orang lain, berarti Yesus tidak ada di hatimu. Yesus tidak ditempatkan di tempat mestinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, maka diberikanlah anaknya yang tunggal, yang sulung, supaya setiap orang yang berdosa selamat dan tidak binasa. Kurang lebihnya begitu kan? Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah cinta, karena begitu besar kasih, begitu besar cinta, begitu besar kasih sayangnya Tuhan pada kita, maka Dia datang ke dunia. Inilah alasan utama Natal. Bukan ornamen, bukan hiasan, bukan pohon Natal, bukan hadiah, bukan perayaan-perayaan yang besar atau dengan kembang api, bukan. Tapi karena cinta, Tuhan lahir ke dunia, menyelamatkan kita yang harusnya binasa. Menyelamatkan kita seharusnya kita mati karena kita jadi budak dosa. Tapi karena cinta, Yesus lahir ke dunia. Ini yang terkadang orang lupa. Perayaan-perayaan itu menutup makna Natal itu sendiri. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus pada Yesus itu. Sudahkah Yesus lahir di hatimu? Sudahkah Yesus lahir di keluargamu? Sudahkah Yesus lahir di hati anak-anakmu? Tidak salah kok kalau kau tidak membelikan baju baru untuk anak-anakmu. Tidak salah hai remaja pemuda kau Natalan dengan baju yang tahun-tahun kemarin. Gak ada yang salah. Selama Yesus lahir di hatimu, Yesus berarti sudah ditempatkan di tempat semestinya. Hari ini mari loh Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus pada Natal, yaitu kelahiran Yesus. Itu bukti cinta Yesus, bukti kasih sayang Tuhan kepada kita.
Tanpa kelahirannya, kita tidak akan selamat. Tanpa kedatangannya dia di dunia, kita pasti binasa. Tanpa Tuhan Yesus datang ke dunia, kita tidak ada perdamaian. Kita pasti hidup dalam payung dosa dan kita kemana-mana tidak akan diberikan berkat yang luar biasa. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pribadi mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mulai introspeksi diri. Sudahkah Yesus lahir di palungan hati kita? Cintanya yang luar biasa, cintanya yang indah, cintanya yang besar ini mengingatkan kita bahwa tidak ada pribadi yang mengasihimu, mengasihi saya, mengasihi kita semua kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Bersyukur. Natal ini mengingatkan kita untuk bersyukur akan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan soal ornamen, jangan fokus pada perayaannya, jangan fokus pada bajumu, jangan fokus pada hiasan-hiasan Natalmu, tapi fokus, sudahkah Yesus lahir di hatimu? Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih kau sudah mau datang ke dunia, menyelamatkan kami orang berdosa ini Tuhan. Kami yang seharusnya tidak layak, tapi Engkau layakkan. Anugerah terindah, termewah, termegah ini datangnya dari Engkau. Bersyukur pada Engkau Tuhan Yesus, bersyukur Engkau sangat baik. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.